Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kembali lagi dalam channel ini. Salah satunya membahas tentang materi-materi ekonomi. Dan kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita mulai ya. Di video kali ini kita akan membahas apa saja? Kita akan membahas tentang pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan diagram, yes, aliran ekonomi. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Ada apa sajakah kegiatan ekonomi? Sebenarnya mungkin ini sudah tidak asing lagi dan kita sudah mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi yang ini semua sering kita lakukan, sering kita temui dalam aktivitas kita sehari-hari. Di antaranya ada kegiatan produksi, lalu ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Ya, apa saja sebenarnya kegiatan ini, arti dari kegiatan ini, dan adakah teori-teorinya tentang 3 kegiatan ini? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Iya, selanjutnya yaitu tentang yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang dan atau jasa. Ada beberapa faktor dalam produksi, diantaranya yaitu yang pertama faktor produksi alam. Faktor produksi alam ini berkaitan dengan kekayaan alam atau semua sumber kekayaan alam yang ada di bumi. Lalu yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja ini berkaitan dengan tenaga manusia, ya, manusia yang melakukan kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada faktor produksi modal. Nah, ini biasanya digunakan sebagai penunjang untuk menghemat ataupun mempercepat kegiatan produksi. Dan ini biasanya berkaitan dengan aset-aset yang memang bisa membantu atau menunjang kegiatan produksi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah faktor produksi keahlian usaha. Ini berkaitan dengan keterampilan individu yang dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah perusahaan. Berikutnya adalah tentang teori perilaku produsen. Secara garis besar, teori ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku produsen dalam meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Ya, ada 2 hal penting dalam teori perilaku produsen. Yang pertama, ada produksi jangka pendek dan ada produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek yaitu produksi dengan sebagian faktor produksi dengan jumlah yang tetap dan sebagian lagi tidak tetap. Jadi inputnya sebagian tetap dan sebagian lagi tidak tetap atau variabel. Kemudian yang kedua adalah produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang yaitu produksi dengan seluruh faktor produksinya tidak tetap atau bersifat variabel. Ya, jadi faktor produksi ada 2, ada faktor produksi tetap dan ada faktor produksi variabel atau tidak tetap. Faktor produksi tetap yaitu faktor produksi yang penggunaannya tidak bergantung pada kegiatan produksinya. Jadi walaupun tidak ada kegiatan produksi, maka faktor ini harus tetap ada. Contohnya apa? Contohnya mesin. Sedangkan faktor produksi yang tidak tetap atau variabel itu bergantung pada kegiatan produksi. Contohnya apa? Contohnya adalah tenaga kerja. Seperti itu. Ini tentang teori perilaku produsen. Nah, yang kedua adalah kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi ini. Di antaranya adalah yang pertama ada faktor pasar, yang kedua ada faktor barang itu sendiri, ya, barang yang atau jasa yang dihasilkan, kemudian ada faktor perusahaan, dan yang ketiga adalah faktor kebiasaan dalam pembelian. Semua ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penyaluran barang atau jasa kepada konsumen.
Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, tujuan konsumsi yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, tujuan konsumsi juga untuk mencapai kepuasan yang optimum. Nah, inilah dua di antara sekian banyak tujuan konsumsi. Terkait dengan konsumsi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Di antaranya adalah yang pertama, barang dan jasa. Harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa ini jelas mempengaruhi konsumsi para konsumen. Jika harga barang atau jasa naik atau semakin mahal, maka kemungkinan akan mengalami penurunan dalam konsumsi barang tersebut. Lalu yang kedua adalah selera konsumen. Kita tahu selera setiap orang itu pasti berbeda-beda. Belum tentu satu barang yang sama disukai oleh dua orang yang berbeda. Ya, karena memang selera setiap orang itu berbeda-beda terhadap barang atau jasa. Lalu yang ketiga adalah pendapatan. Ini jelas mempengaruhi konsumsi seseorang. Semakin besar pendapatan, konsumsinya akan semakin besar pula. Dan semakin kecil pendapatan, maka konsumsi terhadap barang atau jasa akan semakin kecil pula. Lalu yang keempat adalah adat istiadat. Ini pun mempengaruhi. Ya, karena setiap daerah mungkin mempunyai adat yang berbeda dengan daerah yang lain. Dan yang kelima adalah harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Ini pun mempengaruhi konsumsi seseorang. Jika harga pengganti dari suatu barang lebih murah, mungkin dia akan memilih barang pengganti tersebut. Begitu. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang dalam konsumsi barang atau jasa. Berikutnya masih terkait dengan konsumsi, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Iya. Teori perilaku konsumen tertuang dalam hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Yang pertama, hukum Gosen 1 berbunyi, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan, bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif, dan kepuasan total menjadi berkurang. Jadi saat kita mengkonsumsi suatu barang dan mendapat kepuasan, dan ketika kita terus menambah konsumsi barang tersebut, maka kepuasan bukan justru akan bertambah tapi akan berkurang. Contoh, ketika kita minum 1 gelas air, kita mendapat kepuasan dan mendapat kenikmatan. Lalu kita menambah menjadi 2 gelas. Kita pun masih mendapat kepuasan. Lalu kemudian kita menambah lagi 1 gelas air. Nah, ketika kita minum gelas air yang ketiga, justru bukan kepuasan yang kita dapatkan, karena kita merasa kita sudah sangat kenyang dan bahkan perut kita terasa kembung karena terlalu banyak minum air tadi. Gitu. Jadi kepuasan itu justru bukan bertambah, tapi berkurang. Itu hukum Gosen 1. Lalu kemudian hukum Gosen 2. Bunyinya adalah manusia akan berusaha memuaskan yang beraneka ragam sampai mencapai tingkat intensitas yang sama. Ya, jadi manusia akan berusaha mendapatkan kepuasan yang beraneka ragam sampai mencapai keseimbangan. Contohnya seperti halnya kita dalam memenuhi kebutuhan mungkin bulanan, kita berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan, kita stok makanan, kita beli keperluan yang memang setiap hari kita pakai. Itu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ya, itu tadi teori kardinal ya. Kemudian teori ordinal. Teori ordinal ini yaitu tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satuan, tetapi dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ordinal, kepuasan
seseorang itu tidak dapat dihitung dalam satuan, hanya saja dapat dibandingkan. Ya, itu tentang teori perilaku konsumen. Baik, itulah materi tentang pelaku ekonomi dan peran adanya dalam kegiatan ekonomi, khususnya tentang kegiatan ekonomi beserta teori-teori yang mendukungnya. Ya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.